Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu gubernur untuk melaksanakan urusan pemerintah bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kepala daerah. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas dan fungsi terkait pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan misi ketiga Provinsi Jawa Tengah, yaitu memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi 6 bagian, yaitu Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, Bidang Keamanan Pangan, dan Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan. Program dan kegiatan unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah meliputi aspek ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragamaan pangan, serta keamanan pangan. Salah satu upaya untuk penanganan rawan pangan yaitu dengan program Aksi Desa Mandiri Pangan. Program Aksi Desa Mandiri Pangan merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Merah dengan karakteristik kualitas sumber daya masyarakat rendah, terbatas sumber daya modal, akses teknologi, dan infrastruktur pedesaan. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan. Pengembangan desa mandiri dilaksanakan melalui dukungan APBD Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat atau LDPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan stabilitas harga gabah atau beras dan jagung pada saat panen raya dan peningkatan akses pangan masyarakat pada saat paceklik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan Gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengelola cadangan pangan, pengembangan usaha ekonomi wilayah, meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya, serta memperluas jaring kerjasama distribusi atau pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha, baik di dalam maupun di luar wilayahnya. Melalui kegiatan LDPM, Gapoktan diberikan gabah sebagai sarana untuk belajar mengatur manajemen sistem tunda jual, guna meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan lembaga tersebut agar mereka mampu dan berdaya melakukan aktivitas pendistribusian pangan serta penyediaan cadangan pangan yang berkelanjutan. Kegiatan tunda jual tersebut dilaksanakan melalui anggaran APBD. Sedangkan untuk anggaran APBN, kelompok tani diberikan dana selama 2 tahun yang dimanfaatkan untuk pembelian gabah dari kelompok tani itu sendiri, pembangunan gudang dan operasional. Untuk mengatasi gejolak harga pangan atau beras, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat atau PUPM yang bertujuan 1. Menyerap produk pertanian nasional dengan harga yang layak dan menguntungkan petani, khususnya bahan pangan pokok dan strategis. 2. Mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis. Dan 3. Memberikan kemudahan akses konsumen atau masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis dengan harga yang terjangkau, serta diharapkan ikut berkontribusi dalam upaya untuk mengendalikan inflasi daerah. Kegiatan PUPM melibatkan lembaga usaha masyarakat atau Gapoktan sebagai penyedia dan Toko Tani Indonesia atau TTI sebagai distributor kepada masyarakat. TTI Center berfungsi sebagai distribution center
untuk memperpendek rantai distribusi pangan, penyangga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan. TTI Center menerima pasokan langsung dari produsen, rantai distribusi pendek, sehingga dapat meminimalisir biaya. TTI Center Jawa Tengah menyediakan bahan pangan pokok, beras, minyak, gula, telur, daging, bawang putih, bawang merah, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. TTI Center Jawa Tengah berlokasi di Kedung Mundu, Kota Semarang. Pada saat pandemi, TTI Center mengembangkan pelayanan online bekerja sama dengan Gojek. Upaya yang dilakukan Dishanpan Provinsi Jawa Tengah untuk menjaga stabilitas harga antara lain dengan intervensi harga pada beberapa komoditas produk pangan strategis, pasar murah pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, operasi pasar, pasar tani. Pasar Mitra Tani Dishanpan dilakukan 3 kali seminggu, yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat. Di era COVID-19, maka berbagai aktivitas terus dilancarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Antara lain adalah yang pertama tetap memastikan tentang pasokan ketersediaan pangan, bahwa Jawa Tengah adalah sangat surplus kaitan dengan komoditas-komoditas pangan strategis, khususnya beras. Karena sebagai penyumbang secara nasional, produksi beras itu adalah sekitar 16%. Kemudian di samping itu, bahwa kita tetap melancarkan bagaimana akses distribusi pangan dan keterjangkauan harga ini bisa diraih oleh masyarakat. Antara lain, menyelenggarakan pasar mitra tani, penyelenggaraan toko tani Indonesia. Di dalam era COVID, Gubernur Jawa Tengah memberikan upaya stimulus untuk pengembangan optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebanyak kurang lebih 350 kelompok dengan nilai 3,5 miliar. Di samping juga program-program dari swadaya masyarakat melalui program-program yang kita sebut Gerakan Jogotongo. Upaya-upaya diversifikasi konsumsi. Jadi bagaimana mengurangi konsumsi beras. Karena konsumsi beras kita ini masih sangat tinggi, sehingga diharapkan bisa mendayagunakan pangan lokal untuk sebagai substitusi ataupun pengganti makanan pokok beras. Termasuk di bidang keamanan pangan, bagaimana kita tetap mensosialisasikan agar makanan atau yang dikonsumsi ini bisa berimbang, beragam, berimbang, bergizi seimbang, dan aman dikonsumsi, atau B2SA, yaitu beragam, bergizi seimbang, dan aman. Ini terus kita lancarkan dengan mendayagunakan bekerjasama kemitraan dengan tim penggerak PKK, baik tingkat provinsi sampai kepada di tingkat Dasawisma. Ini adalah upaya-upaya yang terus kita laksanakan di dalam pengembangan ketahanan pangan menuju kepada kemandirian dan kepada daulat pangan sesuai dengan visi misi Gubernur Jawa Tengah. Upaya pembangunan ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan yaitu dengan pengembangan lumbung pangan masyarakat atau LPM untuk peningkatan cadangan pangan di masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjadi kecukupan pangan bagi anggotanya, terutama yang mengalami kerawanan pangan. Sasaran kegiatan ini adalah kelompok masyarakat di daerah yang berpotensi rawan pangan. Pengembangan LPM didukung oleh anggaran APBD dan APBN. Berbagai upaya dan strategi dilakukan oleh pemerintah
untuk mencapai keadaan masyarakat dengan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, menuju pola konsumsi pangan yang ideal, guna meningkatkan kualitas SDM. Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan diupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman, berbasis sumber daya lokal, melalui pemberdayaan kelompok wanita, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan pengolahan pangan dan sosialisasi, serta promosi penganekaragaman pangan. Kegiatan pemanfaatan pekarangan didukung oleh anggaran APBD maupun APBN. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan maupun pemanfaatan pangan lestari dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, serta penganekaragaman konsumsi pangan di tingkat rumah tangga sebagai sumber pangan keluarga yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga, serta dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga. Upaya untuk mengurangi konsumsi beras dan meningkatkan konsumsi pangan lokal dilaksanakan oleh Dishanpan Provinsi Jawa Tengah melalui 1. Kegiatan pengembangan pangan alternatif merupakan salah satu upaya percepatan penganekaragaman pangan dalam rangka pengenalan dan menumbuh kembangkan potensi pangan lokal, pembinaan dan pelatihan kepada kelompok-kelompok pengolah pangan lokal di seluruh kabupaten atau kota di Jawa Tengah. 2. Sosialisasi diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan melalui berbagai kegiatan, di antaranya lomba cipta menu dan mengikuti beberapa event pameran baik dalam provinsi maupun luar provinsi yang menampilkan variasi olahan berbahan dasar pangan lokal. Pembinaan kelompok pengembangan pangan lokal berupa fasilitasi stimulan alat pengolahan pangan sesuai kebutuhan kelompok. Jenis olahan pangan antara lain aneka tepung-tepungan lokal, aneka kue kering dan kue basah berbahan sukun, waluh, singkong, ubi jalar, dan jagung. Pengembangan makanan tradisional atau pangan khas Jawa Tengah juga dilaksanakan melalui kegiatan lomba cipta menu di tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi. Demonstrasi masakan B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 68, memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu, ayat 1, dan membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan, ayat 5. Pengawasan keamanan pangan segar dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Pengawasan keamanan pangan segar atau pre-market. Pengawasan yang dilakukan sebelum pangan segar diedarkan kepada konsumen akhir, saat produksi, panen, grading, packing. Pengawasan dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah atau OKKPD
melalui penerbitan sertifikat jaminan keamanan dan mutu pangan, meliputi penerbitan sertifikat Prima 3, sertifikat Prima 2, sertifikat pangan segar asal tumbuhan atau PSAT, health certificate, sertifikat packing house, dan sertifikat organik. Dua, pengawasan keamanan pangan segar di peredaran, post-market. Pengawasan pangan segar yang ada di peredaran, pasar tradisional, pasar induk, dan pasar retail modern. Pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan di peredaran mencakup pengawasan terhadap penerapan GRP atau Good Retail Practices pada pasar tradisional, pasar induk, dan pasar retail modern. Apabila diperlukan, maka dilakukan pengambilan contoh dan diuji laboratorium terhadap parameter keamanan pangan atau residu pestisida, cemaran mikroba patogen, dan logam berat. Untuk memperkokoh pengawasan terhadap peredaran pangan secara terpadu, sebagai pengembangan dari Sistem Keamanan Pangan Terpadu atau SKPT, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah atau JKPD. Pengawasan gabungan dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Semarang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak, Dinas Peternakan atau Kesehatan Hewan atau Dinakeswan, Dinas Pertanian dan Perkebunan atau Ditanbun, Dinas Kesehatan atau Dinkes, Dinas Ketahanan Pangan atau Dishanpan Provinsi Jawa Tengah, Reskrim Suspolda Jateng, LSMLP 2K Semarang, dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kabupaten atau Kota terkait.